Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahlia Rafida. Saya dari Prodi PGMI Eksekutif semester 4. Saya mahasiswi dari Institut Jama'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas pada mata kuliah Public Speaking dengan materi storytelling. Nah, pada storytelling kali ini, saya akan menceritakan tentang seorang anak yang belajar menulis halaman-halaman indah di dalam bukunya sendiri. Sebelum saya memulai ceritanya, saya akan bertanya terlebih dahulu. Jika kalian diberi buku baru oleh seseorang, buku itu bagus, sampulnya indah, tetapi semua halamannya masih kosong. Kira-kira apa yang akan kalian tulis di dalamnya? Tahukah kalian, sebenarnya setiap hari kita itu sedang menulis sebuah buku, tetapi tidak dengan pensil dan pena, melainkan dengan perbuatan kita. Perbuatan seperti apa? Di saat kita menolong teman, kita menulis kebaikan. Di saat kita berbicara jujur, kita menulis keberanian. Dan di saat kita salah lalu meminta maaf, kita menulis kerendahan hati. Nah, oleh karena itu, hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah buku pembawa kejujuran. Langsung saja, saya akan memasuki cerita dari buku pembawa kejujuran. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia sekolah di jenjang sekolah dasar. Saat ini, ia berusia 10 tahun. Rani adalah anak yang ceria dan pintar. Namun, ada satu kebiasaan yang sering ia lakukan, yaitu ketika ia melakukan kesalahan kecil, ia enggan untuk mengakui kesalahan tersebut. Suatu hari, saat ia berada di perpustakaan sekolah, ia melihat ada buku tua berwarna coklat terletak di rak paling atas. Karena penasaran, ia langsung mengambil buku tersebut dan melihat di sampulnya tertulis, "Buku Pembawa Kejujuran." Tanpa berpikir panjang, ia langsung membuka buku tersebut. Ternyata di buku itu tertulis, "Siapa yang berkata jujur akan menemukan kemudahan." Siapa yang menulis ini? Gumam Rani. Karena rasa penasaran tadi, ia pun membawa buku itu pulang. Dan keesokan harinya, ia bermain bersama teman-temannya di dalam kelas. Tanpa sengaja, ia menjatuhkan vas bunga yang ada di meja guru hingga pecah. Lantas teman-temannya langsung bertanya, "Siapa yang menjatuhkan vas bunga itu?" Rani pun ingin menjawab, "Bukan aku." Tetapi tiba-tiba buku yang ada di dalam tasnya bersinar. Ia langsung menghampiri kursinya dan mencari buku itu. Dan ternyata buku itu mengeluarkan tulisan, "Kejujuran lebih berani daripada kebohongan." Rani pun merasa gugup. Hingga akhirnya ia memberanikan diri untuk berbicara jujur kepada teman-temannya. "Maaf teman-teman, aku tidak sengaja menjatuhkan vas bunga itu." Namun, teman-temannya diam seketika. Rani pikir teman-temannya marah. Ternyata teman-temannya tidak marah kepada Rani. Justru teman-temannya berkata,
Tidak apa-apa, Rani. Terima kasih sudah mau berkata jujur. Rani pun merasa lega karena ia berkata jujur kepada teman-temannya. Beberapa hari kemudian, Rani melakukan kesalahan lagi. Ia lupa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Guru. Dan lagi-lagi buku itu muncul di hadapannya dan mengeluarkan tulisan, "Kesalahan dapat diperbaiki, tapi kebohongan akan menambah masalah terus-menerus." Dari situ, Rani merasa gugup dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Kali ini, Rani berkata jujur kepada gurunya. Dan Bu Guru tersenyum sambil berkata, "Rani, Ibu bangga kepadamu karena berani berkata jujur." Sejak saat itu, Rani memahami bahwa berkata jujur memang terkadang membuat kita merasa takut. Tetapi setelah jujur, hati kita terasa lebih tenang karena dengan berkata jujur tidak ada yang kita sembunyikan. Suatu sore, selesai bermain, Rani kembali membuka buku itu. Ternyata ada tulisan di halaman terakhir, yaitu, "Kini kamu tidak lagi membutuhkan buku ini, karena kejujuran sudah ada di hati kamu." Tanpa disadari, Rani pun tersenyum, dan ia sadar bahwa kejujuran adalah harta yang paling berharga. Dan sejak hari itu, Rani berusaha selalu berkata jujur kepada orang tua, kepada guru, maupun kepada teman-teman di kelasnya. Nah, teman-teman, dari cerita saya tadi dapat disimpulkan bahwa berkata jujur memang tidak selalu mudah. Terkadang kita merasa takut untuk mengungkapkannya. Tetapi dengan kita berbicara jujur, orang lain akan lebih percaya dengan apa yang kita ucapkan. Nah, mari kita sama-sama membiasakan berkata jujur di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Karena dengan kita berkata jujur, hati kita menjadi lebih tenang. Dan apa yang kita ucapkan, orang lain lebih percaya kepada kita. Dengan itu, kita juga akan mempunyai banyak teman di sekeliling kita dan dimanapun kita berada. Terima kasih sudah mendengarkan cerita yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.